Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita sudah memasuki Ramadan hari kelima. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sampai menyelesaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dan selalu mengisi hari-hari dengan ibadah seperti itu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad Sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga kelak kita berdoa bersama mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk sesi malam hari ini insyaallah kita akan diskusi tentang urgensi santri belajar bahasa Jepang seperti itu. Saya tahunya bahasa Jepang, hai cerita sumasu-te. Arigatou gozaimasu. Kemudian nanti akan dibahas dari Mas Aga, kemudian akan diisi cerita pengalamannya. Kemudian nanti silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa menanyakan seperti itu agar diskusinya lebih interaktif. Sedikit saya bacakan tentang Mas Aga. Dulu sekamar di pesantren Kiai Galang Sewu Semarang pada saat menempuh studi S1 di Universitas Diponegoro bersama Kang Arif juga satu kamar, bersama Kang Alvin di satu kamar. Ya mudah-mudahan dosa-dosa terdahulu diampuni. Astagfirullah. Ya insya Allah untuk Amin. sekarang jamaah lebih rajin ya nggak seperti dulu. Kemudian dibangunin mudah-mudahan makin mudah seperti itu. Ya kita doa bersama-sama. Berbanyak istighfar. Astagfirullah. Jadi Mas Aga sekarang telah menyelesaikan studinya juga magisternya di Universitas Indonesia, kampus Depok, kajian wilayah Jepang. Di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Begitu ya Mas ya, Mas Aga? Kemudian pada tahun kemarin sempat ada program untuk penelitian di Jepang. Programnya seperti apa nanti Mas Aga insya-Allah akan menjelaskan kepada kita semua. Untuk sekarang mengelola Jepang Mantap termasuk bimbingan belajar bahasa Jepang dan juga membuat konten-konten di sosial media untuk media belajar bahasa Jepang. Dan sekarang asisten dosen di Undip juga ya Mas, di sastra Jepang. Ya mudah-mudahan nanti belum. Ya secara informal asisten dosen sekarang. Baik, langsung saja silakan kepada Mas Aga bisa memulai sharingnya kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih teman-teman santri sekalian, terima kasih kepada Kang Hamid selaku moderator dalam acara ini ya, Santriversitas ya Kang, Santriversitas. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Judulnya ya? Sinergi Santri Mas. Ya itu nama dari Santriversitas. Sharing lintas generasi, sinergi. Sharing lintas generasi. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya memberikan pemaparan dalam tema malam hari ini. Jadi untuk tema hari ini yaitu tentang urgensi santri belajar bahasa Jepang. Nah, perlu saya tekankan ya, urgensi di sini itu bukan berarti suatu hal yang mendesak ya, bukan sesuatu yang membuat kita itu tertekan atau membuat sesuatu itu
santri untuk wajib bisa berbahasa Jepang. Jadi yang saya paparkan di sini lebih cenderung manfaat bahasa Jepang bagi santri, atau menekankan kembali tidak ada salahnya jika santri bisa berbahasa Jepang. Nah, sebelum saya paparkan poin-poinnya ya teman-teman, poin-poinnya mengenai manfaat-manfaat bahasa Jepang bagi para santri, izinkan saya untuk bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman saya ya teman-teman ketika mendapatkan beasiswa di Jepang. Jadi alhamdulillah sekali pada tahun 2019, tahun lalu ya teman-teman, pada tanggal 4 Juni, kalau nggak salah ya, 4 Juni, saya diberikan beasiswa ke Jepang selama 2 bulan. Nama beasiswa itu adalah 2019 CAOG2. Itu di sini artinya program selama di Jepang ya. Jadi program meliputi pelatihan bahasa Jepang, kemudian pengenalan budaya. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman. Ternyata di sana juga difasilitasi oleh lembaga Jepang untuk mencari data penelitian. Nah, ini sangat berharga sekali untuk pembuatan tesis saya. Nah, pemberi beasiswa saya itu adalah salah satu perusahaan besar di Jepang, yaitu Osaka Gas. Osaka Gas adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya energi gas alam ya, teman-teman. Termasuk ini, gas alam bentuk cair, LNG kalau salah, liquid natural gas kalau salah ya. Nah, perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1897 kalau tidak salah ya, berdasarkan websitenya. Itu sebelum Perang Dunia Pertama. Dan bahkan setelah Perang Dunia Kedua, Osaka Gas sempat merger dengan beberapa perusahaan gas yang ada di Jepang, menggunakan saya, dan kemudian melebarkan sayapnya, menjalin kerja kepada beberapa negara termasuk Indonesia ya. Nah, oleh mengapa Osaka Gas sangat proaktif memberikan bantuan siswa dan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga di Indonesia, satunya adalah Universitas Indonesia. Nah, alhamdulillah dari beasiswa yang ditawarkan oleh Osaka Gas tersebut, saya hanya bersama teman saya ya, satu jurusan di jurusan kajian wilayah Jepang. Osaka Gas itu sangat rutin memberikan bantuan beasiswa selama 2 bulan di Jepang, dan itu rutin tiap tahun 2 orang yang diambil. Jadi memang sebagai beasiswa yang sifatnya rutin. Nah, Osaka Gas juga bekerja sama dengan The Japan Foundation. Jadi meskipun saya dibiayai oleh Osaka Gas, tapi untuk tempat pelatihan bahasa Jepangnya itu bukan di Osaka Gasnya atau di universitas di Jepang ya, tapi ternyata di salah satu lembaga nirlaba milik pemerintah Jepang, yaitu The Japan Foundation Institute Language Kansai Osaka. Nah, di situ semacam balai bahasa teman-teman, tapi lengkap, ada asramanya, ada kelasnya ya untuk pelatihan bahasa Jepang, dan ada juga kantin atau mungkin perpustakaan dan lain sebagainya untuk menunjang pelatihan. Nah, selama di sana saya menjalankan beberapa kegiatan seperti kelas bahasa Jepang gratis. Alhamdulillah dari buku, dari materi pelajaran dan sebagainya sudah dibiayai penuh oleh Osaka Gas. Di sana selain saya diajari bahasa Jepang, teman-teman, ternyata saya juga diajari bagaimana cara presentasi menggunakan bahasa Jepang. Nah, ini yang saya sangat istilahnya berkesan ya. Di samping untuk melatih bagaimana cara ngomong Jepang, ternyata melatih untuk mental ya, menguji mental atau kepercayaan diri. Nah, ini yang paling penting. Nah, karena apa? Karena pada akhir penghujung acara, sebelum saya balik ke negara asal di Indonesia, itu ada namanya Hapyokai. Hapyokai itu presentasi secara umum ya. Jadi kelas itu disetting atau dipersiapkan untuk bagaimana cara kita mempresentasikan di depan umum, seperti pidato di di seminar-seminar atau mungkin tempat yang mana audiennya adalah tidak hanya dari kelas tapi juga dari kalangan manapun. Nah, selain itu saya juga disuguhkan berbagai pengenalan budaya seperti upacara minum teh, kemudian bagaimana melihat bunraku. Bunraku itu semacam boneka Jepang ya, jadi didramakan. Kalau di kita kan ada wayang mungkin ya, wayang. Di Jepang itu ada boneka-boneka yang mungkin ditampilkan secara menarik. Nah, yang menarik juga, saya juga sempat berpengalaman home visit di rumah orang Jepang. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali, ada pengalaman yang sangat luar biasa. Karena apa? Di rumah orang Jepang itu masih alami ya, teman-teman. Jadi masih di pedesaan ya.
panen makanan dan sebagainya. Dan setelah itu saya juga sempat diajak di Jinja. Jinja itu kuil Shinto ya. Sempat diperlihatkan cara beribadah orang Shinto itu seperti apa. Itu Masaka sangat ikut berkesan ibadah. sekali. Masaka ikut ibadah. Diajari, tapi ya setelah saya konfirmasi, ya asal kita jangan inilah ikut-ikutan. Intinya kepercayaan masing-masing lah. Kita kan di sana juga diajari ibadah dan sebagainya. Mohon maaf ya teman-teman, ini chargernya saya colok dulu ya. Siap. Silahkan. Iya, hampir mati ternyata. Setelah saya melakukan home visit di rumah orang Jepang, di sana saya juga disuguhkan masakan-masakan Jepang, teman-teman. Nah, itu hasil dari panen langsung dari sawah tadi yang diambil. Nah, jadi sangat menarik sekali, sangat berkesan sekali. Tidak hanya makanannya ya yang dimaksud yang sangat menarik dan menyenangkan, tapi pengalamannya. Jadi bagaimana cara kita masuk, mengucapkan salam kepada orang Jepang, kemudian memberi ucapan terima kasih ketika kita dijamu makanan, kemudian bahkan kita makan-makan ya, kita saling sharing antar budaya masing-masing menggunakan bahasa Jepang. Nah, Bapak Ibu yang di rumah-rumah orang Jepang itu selalu bertanya keadaan Indonesia, kita yang cerita, atau sebaliknya bagaimana di Jepang. Nah, kita saling sharing-sharing lah dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, di situ melatih untuk ngomong Jepang ya, itu sangat yang paling kan itu juga melatih kepercayaan kita. Nah, ini yang terakhir dari program, saya juga mendapatkan bimbingan untuk ini ya, penelitian teman-teman. Jadi bagaimana mendapatkan data-data yang ada di Jepang. Yang saya tahu di Jepang itu memang semuanya itu serba prosedural ya teman-teman, serba birokratis. Jadi kalau di kita kan mungkin ke institusi kita wawancara ya, misal suratnya nyusul aja, mohon maaf mungkin bisa ya. Kalau di sana kan kita harus ngirim email dulu, ngirim surat dulu. Nah itu alhamdulillah selama mengikuti program 2019 CAOG 2 itu saya dibimbing bagaimana cara menulis surat dalam bahasa Jepang. Jadi sebelum saya ke institusi saya diberikan surat, kemudian dikonfirmasi ya teman-teman, dikonfirmasi. Nah, saya juga mendapatkan perizinan dari pihak lembaga untuk mengadakan wawancara penelitian. Nah itu yang sangat penting dan sangat berharga sekali. Nah, kemudian selama saya penelitian, saya sebenarnya tidak di Osakanya, teman-teman. Jadi, saya juga mendapatkan pengalaman naik kereta cepat. Teman-teman mungkin tahu ya, Shinkansen namanya, yang kereta cepat Jepang. Ya, Shinkansen, nah itu. Nah, itu sengaja dibiayai oleh pemberi beasiswa, itu hanya diberi tiket ya. Jadi, ketika di sana, kita berangkat, boleh sendiri-sendiri, boleh rombongan. Pokoknya kalau bahasa Jawanya itu dicul ya, dicul. Ya bagaimana caranya beli tiket dan lain sebagainya udah dikasih guide-nya, terserah kalian mau manfaatnya gimana. Tapi tetap izin kamu naik Shinkansen itu tujuannya mau apa. Kalau saya jelas untuk penelitian ya, kebetulan penelitian saya itu di Saitama dekat Tokyo. Nah itu ya ini ya nama daerah bukan bukan tokoh One Punch Man juga ya. Jadi di Jepang itu adalah salah satu prefektur namanya prefektur Saitama. Nah itu pas sekali ketika saya di sana itu ada program yang naik Shinkansen itu diperuntukkan oleh siswa-siswa yang ikut program itu ke Tokyo. Jadi selama 5 hari. Nah itu saya manfaatkan ke Saitama untuk istilahnya penelitian ya. Dan alhamdulillah ketika di Tokyo yang ini juga sangat berkesan juga teman-teman. Ketika di sana saya sempat sendirian teman-teman. Jadi kan kalau nyari lokasi ini ya, lokasi penelitian dan sebagainya, itu saya hanya mengandalkan Google Map dan bahasa Jepang ala kadarnya. Mungkin Mas Hamid bisa cerita nanti ya sebelum I dan E, bagaimana tanya orang Jepang pakai bahasa Inggris mungkin masih susah gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita giring betapa pentingnya bahasa Jepang. Nah itu saya sempat berpikir, andaikan nggak bisa bahasa Jepang gimana ya? Sempat panik gitu ya. Ya alhamdulillah dengan bahasa Jepang ala kadarnya saya ya alhamdulillah nggak kesasar nggak kesasar dan sampai tempat tujuan. Dan pulangnya saya sempat ini teman-teman ketemu dari ini di PTINU dan ketemu juga Pak Soleh itu ini ya Alikam yang sudah S3 di Tokyo juga, saya sempat ketemu juga. Nah setelah itu juga balik ke Osaka dengan naik sendirian.
Nah, itu selama perjalanan itu kan butuh ini ya, tutor yang harus kita ketahui. Nah, itu memang sangat penting. Jadi betapa urgensinya bahasa Jepang dalam artian ternyata penting juga ya, ada pentingnya apabila kita bisa bahasa Jepang seperti itu. Jadi selanjutnya ini ya teman-teman, manfaat bahasa Jepang sendiri dari saya tadi itu menurut saya selain bisa dipakai untuk ketika kita di Jepang, itu juga sebagai media untuk sharing-sharing dengan penutur bahasa Jepang. Jadi teman-teman kita yang mungkin orang Jepang ya, jadi sedikit-sedikit bisa kita inilah kita beri cerita-cerita atau mungkin mereka kalau tanya kita jawab atau sebaliknya kita cari tahu tentang Jepang seperti apa. Bahkan ada teman-teman saya itu yang bertanya tidak hanya sebatas budaya secara umum teman-teman, sudah tanyanya itu sudah masuk ranah agama mungkin ya. Nah itu bagaimana kehidupan Islam dan sebagainya. Nah itu kita ini ya kita ceritakan oh bahwa Islam itu sebenarnya ini. Nah ini yang jadi masalah kan terkadang di media ya, ya teman kalau media Jepang itu ada teman orang Jepang yang mengatakan oh, Islam tuh kayak gitu, oh enggak, oh ternyata seperti itu ya. Ya tahu sendirilah mungkin teman-teman bisa menafsirkan ya. Kalau kita bisa dengan lancar kan otomatis enak gitu. Tapi mohon maaf mungkin secara ilmu agama sih masih kurang, mungkin Mas Hamid lebih mantap ya. Yang apa Gus namanya Alvin. memberikan ya Gus Alvin juga ya itu memberikan pengetahuan tentang Islam dan lain sebagainya. Bahkan ini teman-teman ada juga orang Jepang yang sampai ngantar saya ke masjid itu di Masjid Kobe. Pernah dengar Kang Alvin mungkin ya Masjid Kobe? Iya pernah. Masjid Masjid tertua satu Jepang ya. masjid tertua Jepang ya, tertua ya. Nah yeah. Itu kalau dari Osaka kan sekitar sejam kalau nggak salah ya, naik kereta sejam 2 jam lah. Nah itu ada orang Jepang ya ini ngajak jalan-jalan tapi sekalian ngantar saya untuk sholat di Masjid Kobe. Nah itu apa? Ternyata teman Jepang itu juga ingin tahu lebih dalam Islam itu seperti apa. Jadi dengan mengantar saya, beliau bisa masuk ke masjid kan, otomatis lihat bagaimana orang sholat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya orang Jepang itu positifnya ya, rasa tahunya juga sangat tinggi teman-teman. Nah, kalau kita bisa menyampaikan dengan enak, dengan istilahnya dengan detail dan sebenarnya, maka jadi tidak ada kesalahpahaman lagi atau mungkin saling rekat satu sama lain ya. Syukur-syukur bisa saling tertarik. Oh, ternyata Islam itu sebenarnya seperti ini, damai dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu saya juga ini ya teman-teman sempat berpikir kalau nggak bisa bahasa Jepang bagaimana juga ya. Cerita lagi, ini sekedar cerita ketika di Jepang ya. Di Osaka itu ada salah satu kereta, saya nggak nyebutin ya, merek keretanya. Itu keretanya itu gerbong depan sama belakang itu beda jalur, teman-teman. Jadi pertama itu nyambung, itu ya. Saya naik kereta yang Oh iya, di saya gerbong juga bagian pernah depan. Mas. Saya pernah naik itu. Pernah kan, Kang Hamid? Oh iya. Nah itu Hampir nyasar itu. sebagian. Hampir nyasar kan, nah itu. Jadi kalau apa ya, nggak bisa bahasa Jepang juga susah juga. Saya sempat, bahkan orang Jepang mengakui teman-teman, itu suara pemberitahuannya juga nggak terlalu keras. Jadi meskipun apa ya, ada pemberitahuannya dengan bahasa Jepang, saya bahkan sempat pakai feeling ini gimana ya, sempat ragu. Ini mau kemana ya? Arahnya ke Wakayama kalau nggak salah. Nah itu ada 2 arah, arah ke Wakayama sama ke Osaka. Yang tempat ini, Osakafu yang asrama saya. Oh, iya. Itu saya di gerbong depan itu yang Wakayama. Nah itu saya sempat ragu itu, bener gak ya gitu kan. Saya naik itu juga Mas kayaknya waktu itu. Sama dulu saya juga ngerasain itu. Sama ya? Pernah. Jangan-jangan Wakayama juga. Nggak tahu tapi nggak nyasar. Feeling. Pas mau ke Osaka juga, jadi ada bapak-bapak ngasih tahu keretanya akan terpisah di stasiun ini gitu. Jadi kamu mending keluar bentar nanti langsung ganti gerbong ke depan gitu. Pas berhenti. Nah itu kurang lebih mirip seperti itu ya. Kadang kan kita bisa bahasa Jepang pun juga masih ragu gitu kan. Untung saja saya turun di stasiun yang kereta itu belum berpisah ya. Terus saya pindah ke ini gerbong yang belakang. Alhamdulillah nggak kesasar. Karena beberapa senpai juga ada yang cerita, ada yang sampai kesasar loh teman-teman. Nah itu jadi balik lagi pentingnya bahasa Jepang itu tidak ada salahnya bagi para santri ya. Kalau memang ada kesempatan ke Jepang atau mungkin beasiswa atau studi di Jepang, itu sangat berguna sekali.
Kemudian tentang kendala bahasa Jepang. Nah, di sini saya juga paparkan ya mengenai kendala bahasa Jepang, meskipun manfaatnya juga banyak ya. Yang pertama menurut saya kendalanya itu huruf, teman-teman. Mungkin tahu sendiri kan bahasa Jepang hurufnya kita ya. Yeah. Hurufnya ada 3. Hiragana, katakana, kanji. Ya, hiragana, katakana. Kalau hiragana, katakana itu kan mirip abjad dan cara bacanya berdasarkan suku kata ya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau hiragana kan kalau kita serius nih, pengalaman saya ya, serius. Bahkan dulu ketika di Undip ya, sastra Jepang, teman yang baru pertama kali dapat bahasa Jepang itu disuruh dan dosen untuk ngafalin hiragana dan katakana. Jadi ospeknya itu menghafalkan hiragana, katakana. Tapi yang jadi masalah kan yang terakhir ini teman-teman, huruf kanji. Nah ini, huruf kanji ini adalah huruf yang mirip huruf Cina teman-teman. Memang diambil dari Cina sih sebenarnya. Itu ada 2000-an kalau nggak salah, itu yang resminya ya. Nah yang jadi masalah kan satu karakter ada artinya. Dan satu karakter itu juga ada 2 cara baca, bahkan 3 atau lebih ya. Misalnya kalau abjad kan A gini aja gitu ya, A bacanya A. Tapi kalau kanji kan enggak, ada yang bacanya cara baca 1 atau cara baca 2. Misal sensei gitu ya, sensei. Sen itu kanjinya kan gini ya, sen ya, sen ya. Yeah. Itu juga bisa dibaca saki. Nah, kapan kita bacanya itu sen, kapan saki, nah itu yang susah memang. Itu juga jika kanji digabung dengan huruf lain, itu juga kadang-kadang bacanya juga beda lagi teman-teman. Nah itu sebagai tantangan buat kita ya, itu bahkan jujur saya sendiri meskipun sudah berapa tahun, 8 tahun kalau salah, udah belajar bahasa Jepang, itu huruf kanji belum hafal. Ya mohon maaf, belum hafal sih. Belum hafal. Dari 2000 udah berapa Mas yang hafal? Dari 2000 perkiraan 800 sampai 1000 lah. 1000-an. Ya tengah-tengah lah. Tapi ini kadang kan ada yang lupa, kadang yang kita udah hafal nih, tapi lupa lagi. Nah itu yang jadi kadang, nah dengan kata lain dari kanji itu yang jadi masalah kan karena ini ya rumit dan banyak karakternya. Itu tidak ada cara lain kecuali kita konsisten untuk menghafalkannya. Jadi bagaimana caranya untuk menghafalkannya? Kita harus ini setiap hari nulis. Bahkan ada ini channel Jepang yang memberikan ini ya tips untuk menghafal kanji. Itu salah satu caranya ya harus nulis. Kita harus sering-sering coret-coret terus, coret-coret dan terus tanpa henti. Nah itu yang jadi masalah kan kita kadang nggak konsisten ya teman-teman. Kita lagi semangatnya nih, aku sehari pengen ngafalin 2 atau 3 kanji. Tapi ternyata di tengah jalan lupa, nggak ngafalin lagi, itu nggak bisa seperti itu. Kita harus ini ya konsisten dan istilahnya kaizen itu meningkat ya, peningkatan. Dan istilahnya kalau kita hari A, hari pertama dapat 1, hari kedua dapat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah itu ya, selain huruf ada juga kendala bahasa Jepang teman-teman, yaitu kalau dalam bahasa Jepang itu namanya yogen, nihongo yogen, lebih tepatnya ya. Yogen itu artinya adalah ungkapan. Jadi ungkapan itu sangat susah ya. Nah itu kadang kalau di kamus kita melihat kata daijobu. Daijobu itu artinya tidak apa-apa. Mungkin teman-teman pernah dengar di anime ya. Di anime daijobu ya. Daijobu. Misal Kang Hamid, rapatnya sekarang daijobu desu ka, rapatnya besok aja daijobu desu ka misal ya. Nah ternyata ada satu orang Jepang yang bilang ke saya, ternyata daijobu tidak bisa sembarangan kita pakai teman-teman. Kata tidak apa-apa itu, kalau daijobu itu lebih tepatnya kalau ada orang sakit, misal pas lagi jatuh, kamu jatuh, daijobu desu ka, kamu nggak apa-apa kan, jatuh kan ya, misal seperti itu. Tapi kalau konteksnya Mas Hamid, rapatnya kalau besok nggak apa-apa kan, nah itu pakainya bukan daijobu teman-teman, pakainya adalah i desu ka atau lebih sopannya yoroshi desu ka. Nah jadi lebih kompleks ya teman-teman. Kalau di Indonesia ya kita sama pakai tidak apa-apa kan, nggak apa-apa kan, meskipun yang jawabnya nggak apa-apa, tapi ternyata kenapa ya, dengan seperti itu. Nah itu. Jadi itu ungkapan bahasa Jepang memang susah sekali. Nah kemudian yang terakhir kendala bahasa Jepang ya menurut pengalaman saya yaitu ragam hormat. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada bahasa ini ya ngoko, kromo halus, kromo inggil ya. Di Jepang juga
Kalau di Jepang itu ada istilahnya namanya keigo ya, keigo. Nah itu artinya bahasa raga menghormatnya. Bagaimana kita ngomong sama sensei, bagaimana kita ngomong sama atasan kita, sama senpai kita, atau sama teman-teman kita ya, itu beda-beda teman-teman. Ditambah lagi di Jepang itu juga ini ya, istilahnya ada budaya namanya uchi soto. Uchi itu orang dalam, kalau soto luar. Jadi orang luar itu orang yang baru kenal, belum akrab lah ininya. Orang yang sudah akrab, orang yang baru kenal ya, udah kenal ya istilahnya, orang dalam. Nah itu cara ngomongnya juga beda teman-teman. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita menunjukkan apa ya, empati dan bahasa kita juga itu juga masing-masing berbeda-beda. Nah itu bahasa hormat contohnya ketika makan sama temen, anatawa mo tabemaska, anatawa mo taberu, taberu itu kan makan ya artinya. Nah itu bahasa ngokonya, bahasa futsunya. Tapi kalau formalnya tabemaska kan kita harus seperti itu ya, nggak bisa taberu gitu ya. Kalau sama sensei masa sensei taberu itu nggak boleh. Nah itu yang beda-beda kan. Nah ada sopan lagi yang lebih kromo ya, Mesia Garimas, Mesia Garimaska, Mesia Garimas itu juga makan artinya. Itu yang katanya lebih kromo lagi ibaratnya. Nah, hal-hal semacam itu ternyata tidak hanya di bahasa lisan teman-teman, bahasa kita untuk izin nulis di email ya, email Jepang itu rata-rata pakai bahasa keigo juga teman-teman, bahasa ragam. Nah, itu susahnya di situ. Kadang ketika kita wawancara, karena kita baru kenal ya, kita juga belibet-belibet. Nah, itu saya sempat salah-salah ketika wawancara itu memakai bahasa Sonkeigo. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan orang Jepangnya bisa memaklumi ya. Nah, itu tantangan atau kendala dalam bahasa Jepang. Ya mirip-mirip bahasa Jawa lah. Kalau kita sama orang tua, jujur astagfirullah, saya sama orang tua juga kadang ada beberapa kata yang nggak bosok misalnya. Ya itu kita kan juga ternyata salah ya. Nah itu di Jepang juga sama seperti itu. Nah kemudian dengan kata lain, setelah melihat pengalaman dan kendala-kendala dari bahasa Jepang itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada salahnya lagi bahwa santri itu mengambil tantangan tersebut. Mungkin poin-poinnya bisa saya jabarkan nanti ya. Jadi dari manfaatnya tadi mungkin untuk bahasa atau alat ketika kita di Jepang, ketika menghadapi orang Jepang di sini ya. Sebagai ini ya, alat untuk sharing atau mungkin memberikan pengetahuan bahwa oh kita itu seperti ini loh, budaya kita seperti ini. Bahkan sampai ranah agama pun juga ada yang tanya-tanya ya. Ini juga apa namanya? Apa yang kita bisa ambil dari orang Jepang itu juga perlu bahasa juga ternyata. Mungkin apa namanya itu manfaatnya ya. Nah, kemudian saya kerucutkan ke poin-poin mengapa santri penting untuk ini ya bisa bahasa Jepang. Tapi balik lagi bukan berarti wajib ya. Kan balik lagi dari judulnya yang mengandung kata urgency tadi ya Kang. Yang pertama yang menurut saya yaitu poin-poinnya sebagai ilmu pengetahuan atau wawasan santri tentang budaya Jepang. Jadi untuk mengetahui budaya Jepang itu kita tidak ada salahnya untuk bisa berbahasa Jepang. Karena kan banyak sekali hal-hal yang mungkin orang Jepang bisa lakukan tapi kita belum bisa lakukan. Contohnya kebersihan ya, kebersihan, kedisiplinan. Kenapa sih orang Jepang bisa disiplin? Meskipun secara keyakinan mungkin kita berbeda ya, tapi kenapa secara pengamalan, secara humanisnya ya, secara apa namanya lingkungan juga apa namanya untuk kepedulian lingkungan dan lain sebagainya, kenapa kok kita masih kalah mungkin. Nah itu kan perlu kita gali alasan mereka seperti apa, prinsip mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, dan bagaimana orang tua mereka itu mengajarkan anak-anaknya seperti apa. Nah itu kan perlu komunikasi dengan bahasa Jepang menurut saya. Nah itu kan bisa lebih apa ya, lebih mantap ya. Nah kemudian poin yang kedua, pentingnya bahasa Jepang yaitu untuk para santri ya, sebagai peluang untuk mendapatkan beasiswa dan pekerjaan di Jepang. Nah, mungkin saya pernah melihat ada beberapa beasiswa yang memang bisa juga menyantumkan tes JLPT. JLPT itu mungkin teman-teman pernah dengar TOEFL Jepang. Japanese Language Proficiency Test. Ya, TOEFL Jepang. Nah itu kan semacam TOEFL-nya Jepang, kita mendapatkan sertifikat. Nah, kalau ada sertifikat berapa level yang dibutuhkan oleh beasiswa tersebut bisa kita cantumkan. Jadi memang beberapa beasiswa sih yang memang ada juga yang kita harus mengambilnya. Dulu pengalaman saya ketika ini ya ujian, ini pernah dengar ya Monbuka Gakusho ya. Itu beasiswa di Kementerian Pendidikan. Kalau
di kita kan Kemendikbud ya, kalau di Jepangnya Monbuka Gakusho. Itu tiap tahun itu ada beasiswa dan bahkan lengkap itu teman-teman. Ada beasiswa S1, D2, 3, S2 juga ada ya, S2, mungkin S3 juga ada. Itu saya dulu ketika SMA sempat mencantumkan level JLPT N5 saya dulu. Alhamdulillah ketika Diman sudah ada N5 ya, saya cantumkan. Nah, di situ ketika ujian, itu ujiannya juga beda teman-teman. Berbeda dengan ujian-ujian yang lain. Jadi kalau yang lain kan cukup bahasa Inggrisnya, tapi ternyata di ujian itu ada ujian bahasa Jepangnya juga bagi yang sudah bersertifikat. Mungkin dari beasiswa lain juga ada seperti Mitsui Busan yang mantap jiwa mungkin ya. Saya kurang tahu kalau misal di beasiswa lain ya. Kalau berdasarkan pengalaman baru di Monbuka Gakusho itu. Nah, kemudian juga ini apa namanya Nihongo Gakko itu ini ya, semacam sekolah bahasa Jepang ya. Itu mungkin ada beberapa yang sebelum kita sekolah disyaratkan level berapa nih, udah bisa dasar atau mungkin N4 dan sebagainya mungkin ya. Itu juga ada, ternyata syarat-syarat untuk kita bahasa Jepang bisa terlebih dahulu juga ada. Meskipun di sana, di Jepang kita ya juga sekolah lagi ya teman-teman. Diajari lagi bagaimana menggunakan bahasa Jepang. Nah kemudian poin yang ketiga, pentingnya santri bisa berbahasa Jepang menurut saya, yaitu sebagai media untuk saling mendekatkan antar santri ya, atau di luar santri juga bisa. Jadi kan kalau dengan ada bahasa Jepang, mungkin ada topik yang bisa kita angkat, kita bisa sharing-sharing, meskipun kadang awalnya kita ngawur ya, bahasa Jepangnya nggak punya uang, sakukurata misalnya. Jadi kan di situ kan jadi timbul suatu kedekatan antar santri ya, atau mungkin dari luar santri. Dan bahkan bagusnya, itu kita juga bisa membuat semacam kelompok belajar ya, kelompok belajar. Kalau di Jepang itu namanya Benkyokai. Benkyokai. Nah, itu belajar dari Jepang juga bisa sih. Di Jepang kan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang mana itu tidak dipungut biaya, teman-teman. Jadi gratis, tis-tis. Siapapun boleh ikut, kalau mau ikut silakan, nggak ikut ya nggak apa-apa. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat. Nah, itu kan secara nggak langsung kan bisa mendekatkan kita antar santri atau luar santri ya. Mendekatkan kita dengan berbagai kalangan dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa menambah wawasan kita, syukur-syukur bisa mengangkat topik-topik tentang berita-berita di Jepang. Misalnya. Nah, itu kan lebih mantap lagi misalnya. Nah, kemudian yang keempat poinnya, mengapa santri perlu bisa bahasa Jepang? Itu sebagai membuka pergaulan atau menjalin silaturahmi dengan orang Jepang ya. Karena kan seperti yang tadi saya paparkan, orang Jepang itu rasa tahunya juga lumayan tinggi ya. Semangat untuk mencari pengetahuan itu juga luar biasa teman-teman. Islam itu seperti apa? Agasang, Indonesia no seikatsu wa do desu ka, do omoimasu ka, kehidupan di Indonesia itu seperti apa? Kemudian Islamu ni suite do desu ka, Islam ya, Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa kita utarakan ya. Bahkan ada orang Jepang yang tanya ke saya waktu ketika di Osaka ya, Agasang, tolong ceritain dong surga di agama Islam itu seperti apa. Nah itu kan bisa jelasin apa enggak? Surga dalam agama Islam. Jadi kan saya juga melihat kalau kita enak sama-sama dekat kan mereka juga tertarik sebenarnya teman-teman. Butuh istilahnya apa ya? Apa namanya? Tahu lebih dalam dari kita. Nah itu kalau bisa bahasa Jepang kan sebagai santri lebih mantep, lebih apa ya? Enak lah untuk menyampaikan gitu ya. Nah kemudian poin yang kelima itu sebagai media atau alat untuk mewujudkan perdamaian. Mewujudkan perdamaian di sini masuknya ini ya, seperti tadi kita bisa sharing. Dari sharing itu kan kita bisa saling ini ya, mengetahui sudut pandang satu dengan yang lainnya ya. Oh ternyata di Shinto itu seperti yang waktu di home visit saya diajarin loh. Agama Shinto itu kan sempat diajari juga. Saya juga ini apa namanya juga dikasih tahu ini dan inilah bisa sharing-sharing kita seperti itu. Nah dengan bahasa Jepang kan bisa mengetahui. Kemudian itu ya kurang lebih apa urgensi atau mungkin mengapa santri perlu untuk belajar bahasa Jepang dari poin seperti itu tadi ya. Rangkuman yang pertama sebagai meningkatkan ilmu atau wawasan tentang Jepang. Kemudian sebagai peluang beasiswa atau mencari kerja. Yang kedua yang ketiga sebagai media belajar untuk mendekatkan antar santri atau luar santri. Kemudian sebagai pembuka pergaulan dengan orang Jepang
kemudian yang kelima sebagai media atau alat komunikasi untuk mewujudkan perdamaian seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin Kang Hamid atau Kang Alvin yang pernah pengalaman juga di Jepang juga bagaimana rasanya orang bercerita-cerita dengan orang Jepang atau mungkin ketika tanya-tanya di jalan pakai bahasa Inggris. Itu kan balik lagi ya, ternyata perlu juga ya. Juga nggak ada salahnya jika kita belajar bahasa Jepang seperti itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih poin-poin tentang santri berbahasa Jepang ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Oyasumi Tomodachi. Hai, Oyasumi. Ada Oyasumi desu yo. Di-upload malah guyu. Ya, teman-teman ini nanti di-upload ya. Mohon bisa lebih Keren, jernih banget. Ya jelas dong. Tapi suara dari mic-nya merdu sekali ya. Bisa kayak gitu. Iya. Suaranya ngebas, bagus. Jelas. Ya. Jelas. Kayak muka saya. Kayaknya mic-nya itu mahal ya, Kang. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Murah. Mas Aga sudah menyampaikan paparannya. Silakan sesi berikutnya tanya jawab. Bisa tanya langsung angkat tangan atau lewat chat juga bisa. Tapi yang penting nggak di grup pondok aja, nanti malah kemana-mana. Barangkali silahkan sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya coba mengawali diskusi. Saya bertanya dulu kepada Mas Aga ya. Menarik ternyata ya, saya baru tahu juga ternyata di Jepang ada level-level bahasa seperti bahasa Jawa. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang Jepang di sana itu melestarikan bahasa kromonya Jepang itu, Mas Aga? Maksudnya ya secara berkembangnya orang atau manusia itu kan lebih nyaman mengikuti bahasa yang sederhana ya, enak aja gitu. Tapi kan bahasa kromo itu kan punya nilai tersendiri seperti itu. Yang saya tanyakan apakah di sana orang-orangnya melestarikan juga gitu. Bagaimana orang-orang Jawa sekarang pemudanya kurang begitu minati bahasa Jawa versi yang krama maksudnya. Ya bisa kita tahu mungkin ya orang-orang yang termasuk yang ada di sini juga nggak tahu kemampuan berbahasa kromonya sejauh mana gitu. Silakan Mas Aga, barangkali bisa dijawab. Monggo. Ya, itu ya kurang lebih mirip dengan bahasa Jawa ya, seperti yang dipaparkan tadi. Tapi apakah orang Jepang itu melestarikan budaya bahasa kromonya itu tadi? Nah, semua itu balik lagi tergantung kitanya masing-masing. Dan bahkan orang Jepang juga demikian, tergantung orangnya biasanya sih. Nah, kalau tergantung orangnya itu juga kita nggak bisa menyimpulkan apakah bisa melestarikan apa enggak. Tapi selama ini ya, sebatas yang saya ketahui, kalau di tempat umum atau orang-orang yang baru kenal itu masih melestarikan. Contohnya di supermarket atau mungkin di kasir-kasir ya. Kalau di ini kita mau beli apa itu terus berikan bahasa formal. Pokoknya yang berkaitan dengan servis ya, servis dari istilahnya baik itu dalam retail atau dalam perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian dari ini segi hubungan kerja, dari hubungan istilahnya hubungan ini ya antara sesuatu yang berbau formal itu juga masih pakai. Itu terlihat sekali ya diplomatis ya. Itu sangat kelihatan sekali ketika saya melihat surat-surat bahasa Jepang yang ternyata masih pakai bahasa kromo. Itu contohnya ketika saya penelitian kemarin kan ngirim surat ke sekolah. Nah, itu pakai kromo semua itu bahasanya. Nah, dan ini pihak sekolahnya juga meskipun saya kan mesti lebih muda ya. Itu juga mereka juga pakai kromo sama lah. Jadi masih melestarikan kalau sesuatu yang hubungannya formal, hubungannya dengan pekerjaan, hubungannya dengan teman-teman, dan hubungannya dengan servis tadi ya, seperti di tempat umum kita beli-beli. Tapi kalau anak muda sih sama aja sebenarnya mungkin ya.
saya kurang tahu kalau misal di tiap orangnya, tapi untuk sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal formal itu masih kan. Itu kurang lebih Kang Hamid. Oke, terima kasih Mas Aga. Silakan bagi yang membuka diskusi bisa langsung bertanya. Kang Alvin ada pertanyaan mungkin? Iya, ada Kang. yang ditanyakan? Iya, mau tanya. Oh ya, orang Jepang tuh kalau kayak misalnya ore itu kan gue ya. Kalau sama teman tuh ore ya? Atau Ore. nunduk sampai kayak nyembah-nyembah gitu. Maksudnya sangat menghargai tamu. Seperti itulah budaya mereka yang paling khas dari Jepang. Itu kenapa kok mereka bisa seperti itu? Padahal notabene mereka nggak beragama, even punya agama pun nyembahnya apa itu nggak jelas. Ya, bumbu ini ya. sedap atau mie ramen. Ya sebatas yang saya ketahui ya, Kang Alvin ya. Itu sebenarnya nggak lepas dari sejarahnya, Kang Alvin. Dulu di Jepang itu pada abad ke-8 kalau salah, itu zamannya Shotoku Taishi. Itu salah satu utusan bukan utusan ya, salah satu tokoh di Jepang ya. Itu belajar di Cina. Jadi budaya-budaya di Jepang itu awalnya itu kan dari Cina. Nah itu termasuk pengaruh agama Buddha. Jadi di Jepang itu dulunya Buddha sebenarnya. Nah tapi mungkin karena di timur ya, sama seperti kita ada kepercayaan animisme, dinamisme dan lain sebagainya ya. Percaya pohon, percaya batu mungkin ya. Nah, itu juga sama mirip-mirip dengan kita ya. Itu juga sama. Pada waktu Jepang Buddha masuk, itu juga banyak sekali ormas-ormas yang ada di Jepang. Jadi mirip kita mungkin ya, ya Islam masuk, mungkin ada yang budaya kita lah, yang sedikit bercampur ya. Akulturasi, nah seperti itu. Awalnya sebenarnya Jepang itu Buddha dan Shinto waktu itu belum ada teman-teman. Jadi ketika restorasi Meiji itu abad ke-17 atau 18, tepatnya tahun 1868, itu sebelumnya kan Jepang kan isolasi, negara tertutup. Nah itu kan agama nasionalnya itu masih Buddha teman-teman. Itu dipimpin oleh shogun dulu ya, shogun dari klan Tokugawa. Pernah dengar ya mungkin ya? Iya. Itu belum tahu ya. Nah itu Buddha sekali teman-teman. Jadi sangat Buddha sekali. Bahkan KTP-nya orang Jepang itu ibaratnya KTP-nya yaitu Buddha. Nah tapi banyak sekali mungkin dari ini ya. Saya mengutip dari beberapa buku dari dosen saya ya. Itu ada yang menganggap bahwa Buddha itu mohon maaf kalau di Jepang itu nggak terlalu berkembang karena Jepang kan sudah mulai membuka diri ya. Nah, Jepang sudah mulai membuka diri, ada pengaruh-pengaruh dari barat juga ya, dari barat, dari dari luar ininya ya. Nah, makanya Jepang membuat Shinto itu tadi untuk supaya lebih progresif lah intinya. Karena kan kalau Buddha kan lebih kita reinkarnasi sebenarnya akhirat lah yang kita pikirkan. Jadi untuk mengembangkan negara mungkin masih perlu reformasi dan sebagainya. Tapi juga jangan salah juga di Jepang itu Buddha juga sudah mulai progresif lah setelah melihat ada kalangan-kalangan yang sudah nggak pro lagi dengan Buddha ya. Karena Buddha itu karena kan cuman kalau dianggapnya mungkin nggak terlalu meningkat ya. Nah dari situlah timbul agama Shinto, kepercayaan yang digadang-gadang sebagai diyakini lebih progresif lah untuk orang Jepang. Itu sebenarnya campuran-campuran juga teman-teman, campuran dari keyakinan animisme, dinamisme, bahkan ada yang campuran dari Kristen atau Buddha ya. Jadi sama aja di sana ormasnya dari sektenya juga banyak. Rumit sekali kalau dibilang kepercayaan mutlak juga nggak bisa juga. Bahkan ada juga orang Jepang yang memang agamanya kan double ya, agamanya ada 2 atau 3, lebih dari 1 lah intinya. Saya ketika di home visit di rumah orang Jepang itu saya melihat Kamidana. Kamidana itu simbol dewa orang Shinto ya. Dewa Shinto ya. Ada juga di lemarinya
Butsudang. Butsudang itu patung Buddha. Jadi campur-campur gitu teman-teman. Jadi kalau misal kita, dia agamanya Shinto. Sebenarnya Shinto itu bukan agama kepercayaan, lebih mengacu ke kepercayaan sebenarnya. Kalau dibilang agama itu kan lebih ke Buddha kalau saya menilai sih. Jadi susah juga. Nah, mirip Konghucu ya? Mirip Konghucu gitu ya? Kalau di Cina berarti. Kalau Konghucu itu sama, ini lebih cenderung ke kebijaksanaan kalau nggak salah ya. Kalau Konghucu ya. Nggak tahu. Jadi beberapa nilai-nilai itu diambil dari Konghucu. Tapi ini kalau di Jepang itu bukan mutlak ya Shinto. Ada apa namanya? Mungkin ini kan pernah dengar orang Jepang itu kalau misal dia kecil dia ibadatnya Shinto, tapi ketika meninggal dia ala Buddha, cara Buddha gitu ya. Sembahyangnya dikremasinya, dimakamkannya itu dengan cara Buddha. Jadi emang susah sih kalau misal kita. Tapi pas menikahnya cara Kristen gitu ya. Iya, ada yang secara Kristen. Di gereja nikahnya. Iya. Iya. Tapi mohon maaf, ini nggak apa-apa ya menyangkut agama. Mohon maaf, mungkin kalau dari saya sih masih belum tahu terlalu jelasnya. Tapi yang jelas memang seperti itu sih sebatas yang saya ketahui. Kalau agama kan, mohon maaf, agak ini ya. Tergantung inilah kepercayaan kita masing-masing. Enggak, intinya tuh gimana sih mereka biar adatnya bisa teratur kayak gitu. Kan Mas Aga yang pernah ngomong langsung sama mereka gitu. Adabnya mereka kayak selalu bersih, tepat waktu. Terus. Nah itu, kalau berdasarkan sejarah kan waktu itu kan Jepang udah membuka diri ya. Sudah ada pengaruh dari lain dan sebagainya. Nah ketika setelah restorasi Meiji, Jepang itu banyak sekali belajar dari Barat. Sebenarnya manner mereka itu juga mengambil dari Barat, teman-teman. Misalnya servis di Indomaret, bukan Indomaret ya. Istilahnya dari ya ini pokoknya yang toko-toko lah itu lah. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada tamu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga belajar dari Barat. Jadi berbagai macam luar negeri yang mana itu positif diambil dari kita sehingga seolah-olah itu lebih lebih manusiawi, lebih disiplin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari berbagai sumber sebenarnya, dari Barat terutama. Itu termasuk belajar manner. Manner ya istilahnya, manner. Manner. Ya, belajar dari Barat. Kalau misalnya dibandingin orang Jepang sama orang yang kebetulan saya lagi di Eropa itu, saya bandingin lebih nurut orang Jepang daripada orang sini. Orang sini itu rebel rata-rata. Bandel. Nyebrang zebra cross nggak ada, itu trabas kalau nggak ada mobil. Kalau Jepang nggak toh? Iya. Ada tidaknya mobil tetap cari zebra cross mereka. Nah, tapi sebenarnya mereka juga melalui proses yang panjang, teman-teman. Jadi setelah Jepang membuka diri tahun 1868, bukan serta-merta mereka langsung nurut semua, disiplin semua. Sebenarnya sama. Karena mereka itu kebetulan aja sih, secara pengaturan masyarakatnya ada perkembangannya lah, ada kaizennya ibaratnya kan. Nah, sampai sekarang makanya kenapa apalagi setelah kalah perang ya. Jadi senasib seperjuangan bagaimana cara kita sama-sama menjaga negara dan lain sebagainya, ada rasa seperti itu juga. Nah, makanya dari kesadaran dari bagaimana cara kita untuk mematuhi lalu lintas minimal ya seperti itu ya. Itu sangat tinggi sekali. Karena dari perkembangannya dulu memang sama seperti kita ketika pertama kali Jepang membuka diri. Demo berjilid-jilid juga ada sebenarnya ya. Bukan berarti sejak dulu mereka ada disiplin dan sebagainya. Sebenarnya sama. Bahkan tahun berapa ya? Awal tahun 1900-an itu ada demo penjarahan beras karena krisis ekonomi waktu itu kan. Zaman menjelang perang atau setelah perang ya mungkin ya. Nah, itu juga ada. Bahkan hoax pun juga ada dulu. Ketika sebelum zaman-zaman perang itu juga sama marak. Nah, yang jelas bagaimana kita itu terus belajar berkembang lah. Mungkin dari kitanya sendiri kan mungkin masih ada yang rebel-rebel dan sebagainya. Itu bukan berarti kita lebih kalah dengan mereka. Ya mungkin kalau menurut saya ya cuman beda start aja sih, beda startnya aja sih dari perkembangannya. Karena kan waktu yang bersamaan kan abad ke-18 ya, apa 17 ya. Tahun 1868 itu ketika Jepang membuka diri,
kita kan masih dijajah kan waktu itu kan, jadi untuk pendidikan, untuk bagaimana cara kita belajar sopan santun, manner itu tadi ya, manner dan lain sebagainya itu kita ya masih ketinggalan ya maklum juga karena kan sejarahnya beda seperti itu. Dari sejarahnya ibaratnya mereka sudah membangun, sudah membuat undang-undang dan lain sebagainya, kita masih dalam tahapan yang berbeda seperti itu. Oke. Ada lagi yang tanya? Ya, Mas. Udah malam, Ya. teman-teman. YouTuber tanya, YouTuber tuh. Oke, silakan. Kang, silakan, Kang Eko, Ya, dipersilakan. aku misal sering nonton anime kan sering ada translate penerjemah gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu sambian pekerjaan translator komik, anime atau manga seperti itu bayarannya gimana sih? Gede apa enggak? Mungkin kan bisa jadi editor komik sambil rebahan, ngedit komik, anime, subtitlenya gitu. Oh iya, Kang Eko. Iya. Kalau ini Kang Eko, kalau masalah anime saya tidak tahu sih sebenarnya. Cuman apa ya? Kalau misal tergantung perusahaannya sih. Kalau misal untuk penerbitan atau untuk ininya sudah terkenal, sudah besar lah ibaratnya itu ya besar ya, Kang. Tapi untuk detailnya saya kurang tahu, Kang. Mohon maaf. Oh iya. Nah, Gak apa-apa. anime belum istilahnya masuk ke dalam ini ya, peranimian. Mungkin hanya sebatas nonton, tapi untuk produksi kemudian bagaimana cara ininya belum. Maksudnya kayak kerja freelance itu loh, Mas. Kang, kayak apa jenenge? Ada nggak situs di Jepang yang menyediakan kita untuk kerja online? Yang tugasnya cuma translate atau seperti Ya itu? situs neng Indonesia kan ada streaming lah, Ada ya? sing neng website. Nah itu. Nah itu kan menyediakan translator komik-komik Indo yang diterjemahkan, komik-komik Jepang yang diterjemahkan di Indonesia itu kan ada banyak. Gitu. Nah itu lihat juga ini secara fleksibelnya ya. Kalau di Jepang kan kadang situs-situs saja kita harus beli dan lain sebagainya. Kalau di kita kan masih fleksibel ya. Kita download anime bisa ini. Itu juga belum tahu juga sih seperti apa di sana karena kan sangat ketat sekali juga di sana untuk mencari freelancer tambahan dan lain sebagainya. Mungkin ada sih, tapi bisa jadi harus melalui prosedur yang ditentukan oleh perusahaan atau sebagainya. Kalau kita kan mungkin ada beberapa situs, kita ada lowongan nih bisa langsung ikut atau mungkin bisa join dan lain sebagainya. Dari fleksibelnya situ sudah berbeda, jadi emang nggak bisa belum tahu juga, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, teman-teman. Itadakimasu. Itadakimasu, Kang Eko. Gimana? Arigato. lagi. Arigato. Itadakimasu. Mas Aga, karena sudah selesai di akhir penghujung acara, mohon Mas Aga barangkali bisa memberikan kalimat penutup. Ya, untuk kalimat penutupnya sedikit motivasi ini ya, nggak apa-apa ya, motivasi menurut pandangan saya ya. Jadi biasanya kan kalau misal kita bisa belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya, itu perlu semangat ya. Dan nggak cuma bahasa Jepang sebenarnya, dari berbagai bidang, semua bidang lah. Itu semangat. Tapi menurut saya tidak hanya semangat, yang penting itu konsisten. Konsisten menurut ini ya, bidang yang kita jalani. Misal kalau Mas Alvin kan dulu fisika ya, Kang. Fisika, kemudian Kang Hamid di fisika juga, ilmu komputer. Pokoknya inilah bidang yang kita jalani itu secara konsisten harus kita dalami sedalam-dalamnya. Nah, setelah kita jalani sedalamnya, kita kan ini ya, kalau di Jepang itu ada istilah ini, senmonka. Senmonka itu keahlian ya. Jadi kalau menjadi seorang ahli kan totalitas kalian. Nah, setelah totalitas biasanya itu saling kolaborasi satu sama lain. Biasanya kan kita karena kurang konsisten dan di bidang yang kita geluti itu, termasuk saya sendiri ya, belum terlalu sampai ke dalam-dalamnya. Nah, itu kadang masih banyak kendala dan diulang lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi kuncinya konsisten sih dalam bidang kita masing-masing itu.
Cukup, Mas Aga? Iya, cukup. Baik, terima kasih Mas Aga sudah menyampaikan sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir. Maaf ya Kang Eko, aku masalah anime nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tahu ya Kang Eko. Mohon maaf kalau anime. Nanti. Iya, Kan itu berapa harganya mic-nya? Suaranya apa itu kan? Jadi bagian kafe sini kayaknya. Iya. Ya, kalau di Jakarta notebook 300.000 murah, udah turun nak. Ya Dulu Allah, saya saya. barang dulu ini. Barang biyen wis medun. Oke, siap. Oke, terima kasih Kakang Mas sudah berkenan bergabung pada sharing pada malam hari ini. Untuk sharing-sharing berikutnya silahkan gantian aja nggak masalah. Kang Alvin dan Kang Amin insya Allah sudah kita agendakan nanti mengisi sharing juga. Insya Allah. Amin. Sharing. Allah, imam besar. Pengalaman puasa di Polandia dan satu lagi nanti pengalaman belajar jadi imam besar di imam besar. Imam besar. Jadi begitu. Jadi tadi Kang Alvin dan Kang Amin sudah dijadwalkan untuk ngisi sesi juga. Barangkali Kang Arif bisa sharing juga pengalaman pindah-pindah perusahaan. atau Kang Eko nanti mengisi kiat-kiat jadi YouTuber sukses, silahkan nanti bisa. Ya, nanti podcast sama saya. 3, 2, 1, close the door. Ayo. Ya. Itu siapa Kang? Channel sampean. Tak subscribe. Tak subscribe ya. Tenan iki. Ya, nama asli saya. Apa? Tuh, cari aja di YouTube. Itu ya, tapi YouTube saya. Tapi iki ya Kang, subscribe balik ya. Subscribe Oke, siap. Oh iya. Oke. Setio Eko. Setio Eka. Oh Eka. Oh jenenge Eka toh, tak kira Eko. Iya. Ayi sing. Terima kasih teman-teman. Untuk sementara kita cukupkan, sudah malam. Mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dari teman-teman semuanya. Kehadiran jamaah hadirin saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.